wa ala ali sayyidina Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati panjenenganipun Ibu Dr. Restu Wijayati, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah calon haji, monggo saderengipun acara enjang punika kula lan panjenengan sedaya tansah ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih kula lan panjenengan sedaya ngantos enjang punika tansah pinaringan kesehatan, kesainan, umur panjang. Katite wonten ing enjang punika kula lan panjenengan sedaya saged makempal manunggal, saged silaturahmi, saged nderek bimbingan manasik haji gabungan Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Mangisenggo, boten wonten alangan satunggal punapa pun. Allahumma amin. Sholawat salam boten kesupen kita unjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi syafaatipun tansah dumateng keluarganipun, para sahabatipun, lan mugi-mugi lumeber dumateng kula lan panjenengan sedaya. Allahumma amin. Wonten asalipun para sesepuh, para binisepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, bilih wonten acara enjang punika acaranipun langkung simpel, pembukaan samangke lajeng materi pramila dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, monggo acara enjang punika kita bikak sesarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun inggih menika materi ingkang samangke dipun aturaken panjenenganipun Ibu Dr. Restu Wijayati saking Prambanan. Monggo Bapak Ibu sinambi dahar, sinambi ngunjuk sak sekecanipun kita sedaya nyidanget mbok bilih samangke wonten pitakenan samangke lajeng kemawon atur pangandikan. Wonten nggih Bapak Ibu lan Bapak Ibu ingkang dereng absensi utawi presensi menika wonten wingking lan ingkang salajengipun mbok bilih samangke ngersakaken wonten wingking menika sak wingking kula wonten kamar mandi. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita lanjutkan yaitu materi untuk sesi yang pertama yang akan disampaikan beliau Ibu Dr. Restu Wijayati. Haji tahun 2024 yang berbahagia dan sehat selalu. Amin. Ini bahagia semua kan? Jelas bahagia. Tersenyum semua kok kayaknya sudah menjelang mau berangkat bahagia banget nih. Semoga nanti juga diberi kesehatan dan keselamatan selalu sampai keberangkatan ke tanah suci, sampai nanti kembali ke tanah suci, kembali ke Indonesia dari tanah Saudi Arabia, selalu sehat walafiat. Amin. Hari ini tidak ada yang ngantuk, begadang, nobar atau di mana? Bapak-bapak kayaknya ngantuk. Nonton bareng sepak bola ya, ibu-ibunya yang nyediain makanan. Walaupun kalah, semangat. Harus kalah. Ya hari ini karena saya dokter ya, jadi saya tentang kesehatan, ya mungkin yang perlu direvisi, saya tidak di Prambanan lagi, Pak. Saya di Karangnongko, walaupun dulu di Prambanan 12 tahun, tapi udah 7 bulan ini dipindah ke Karangnongko. Selamat berkenalan Bapak Ibu, saya Dr. Restu Wijayati. Sekarang kerja di Karangnongko, tapi rumah di Yogyakarta, jadi orang Jogja.
sambil menunggu ya. Bapak Ibu mungkin sudah dilakukan pemeriksaan lengkap ya di puskesmas masing-masing ya. Mungkin juga di puskesmas masing-masing juga ada pembinaan. Ini puskesmas Karangongkop, Kemalam sama Manis Renggung ya. Tiga puskesmas ya. Mungkin sudah dilakukan pembinaan kesehatan juga ya. Yang Bapak Ibu yang mempunyai penyakit komorbid, hipertensi, diabetes, mungkin jantung dan sebagainya sudah rutin untuk berobat ya, sudah rutin untuk melakukan pengobatan, tetap kontrol ya ke rumah sakit atau ke dokter keluarganya dan sebagainya ya, harus tetap dilakukan. Kemudian untuk obat, karena nanti yang komorbid terutama harus membawa obat ya, harus membawa obat sepanjang ibadah haji nanti. Nah, mungkin minta ke rumah sakit ya, itu sudah tahu nanti dokternya ya. Kita kira-kira minta obatnya untuk 45 hari Bapak Ibu ya, jadi nanti walaupun 40 hari tapi nanti kan di rumah juga masih istirahat ya. Nah nanti di rumah juga nanti ada surveillance namanya ya, surveillance dari puskesmas yang datang ke rumah Bapak Ibu untuk untuk melihat perkembangan kesehatan Bapak Ibu sepulang dari haji. Nanti dipersilakan ke puskesmas masing-masing. Ya memang dari tahun ke tahun karena ibadah haji ini sempat mundur karena pandemi. Nah, jadi paling banyak haji lansia itu memang dari Indonesia, karena memang jamaah hajinya di Indonesia paling banyak, lansianya juga paling banyak. Nah ini juga ternyata menimbulkan kekhawatiran pemerintah Saudi Arabia kalau dari Indonesia ini mesti banyak yang sakit, banyak yang dirawat inap dan sebagainya. Maka pemerintah kemudian melakukan pembinaan kesehatan untuk jamaah haji. Sebenarnya pemeriksaan jamaah haji itu dilakukan 2 tahun sebelum berangkat. Kalau menurut juknisnya dari Kemenkes itu sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi nanti diharapkan kalau tahu ada penyakit, nah ini nanti jamaah haji bisa melakukan pemeriksaan secara rutin untuk kesehatannya. Tapi ternyata kan memang daftar nama dari jamaah haji ini baru keluar mendekat-dekati gitu. Jadi ini ya kadang-kadang yang jadi kendala seperti itu. Ya kita mulai ya. Kebijakan manasik kesehatan haji. Jadi dilakukan manasik kesehatan haji ini tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Pertama untuk pemberian informasi, terutama informasi tentang kesehatan pada jamaah haji ya. Walaupun nanti ada tenaga kesehatan di sini, Bu Amin belum datang ini ya. Tentang kesehatan sudah tahu, tapi tetap perlu harus diberikan. Kemudian untuk promotif dan preventif. Promotif itu dilakukan untuk mengenalkan ya, untuk promosi, mengenalkan pada kesehatan pada jamaah. Preventif untuk pencegahan, untuk mencegah penyakit, jangan sampai nanti timbul sakit, apalagi yang sudah sakit timbul semakin parah dan ada komplikasi. Kemudian juga tujuannya untuk pembinaan pelayanan perlindungan kesehatan sebelum, jadi supaya ada perlindungan kesehatan. Bapak Ibu nanti yang sudah terdeteksi punya penyakit, punya perlindungan dengan membawa obat-obatnya, dengan membawa alat, mungkin ada yang perlu alat obat hisap, ada yang perlu alat tongkat, alat kursi roda dan sebagainya. Sebelum berangkat sudah terlindungi dengan baik kesehatannya selama ibadah haji juga, dan setelah ibadah haji juga pulang dengan keadaan sehat walafiat. Tujuannya adalah pertama meningkatkan pengetahuan pemahaman tentang manasik, kemudian memelihara kesehatan, mencegah resiko kesehatan secara mandiri. Jadi diharapkan Bapak Ibu nanti berangkat haji itu bisa tahu menjaga kesehatannya sendiri secara mandiri, tidak tergantung orang lain ya. Kemudian dapat menjalankan ibadah haji sesuai syariat Islam. Jadi bisa diselenggarakan secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Jadi sistematis itu menurut sistem yang sudah berlaku tentang kesehatan sekarang.
Ini data jamaah haji 2023 kemarin ya. Ada 67.000. Kalau tahun ini berapa? Kayaknya lebih banyak lagi ya. Nah ini ternyata yang lansia banyak sekali ya. 70,9% itu lansia umur 65 sampai 75. Hampir semuanya lansia. Yang 76 sampai 85 18, 86 sampai 95 tahun 9,8% ya. Yang lebih dari 95 tahun juga ada, cukup banyak 380 jemaah. Kalau yang data tahun ini belum ada ya. Nah ini kira-kira nanti penyelenggaraan ibadah haji hampir sama walaupun ini tahunnya beda ya. Jadi ada gelombang 1 keberangkatan, nanti ada akhir keberangkatan, gelombang berapa gitu ya. Nah ini biasanya di tengah-tengah periode ini adalah yang dinamakan critical period. Jadi periode yang kritis. Jadi di sini jamaah kadang sudah kelelahan. Gitu. Jemaah sudah kelelahan. Ini pada ini sebelum berangkat, nah ini sudah kelelahan dulu ya, karena ada aktivitas yang berlebihan, kemudian peningkatan kepadatan massa, ini semakin sering untuk berkumpul ya, jadi menimbulkan kelelahan. Kemudian ada suhu dan kelembaban yang ekstrim ya Bapak Ibu. Nah ini memang vaksinasi polio diberikan karena ada kasus KLB, kejadian luar biasa kasus polio yang di Manis Rembo itu ya. Nah ini karena Saudi Arabia juga meminta kalau ada kasus harus divaksin, nah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diabetes atau kencing manis ini biasanya menyebabkan makan tidak tepat waktu atau kurang istirahat atau kurang minum air putih. Nah nanti efeknya bisa terjadi dehidrasi, bisa terjadi kelelahan atau hipoglikemi atau hiperglikemi, atau bisa kambuh penyakit kronis yang lainnya. Jadi pada penderita diabetes ini bisa terjadi gulanya turun sekali atau hipoglikemi, ini juga bahaya ya. Atau bisa naik sekali atau hiperglikemi. Ini sama-sama bahaya. Menjaga kebiasaan makan dengan mengkonsumsi makanan dari catering tetap, kalau bisa jangan makan di luar untuk yang diabetes ya, karena kalau catering kan sudah ditata menunya ya. Kemudian bawa makanan ringan, permen, gula, kurma. Nah ini takutnya kalau terjadi hipoglikemi atau gula darahnya turun, itu nanti memang harus makan gula, harus minum gula kalau ada gejala gula darah turun. Jadi penderita diabetes tidak melulu gula darahnya naik ya. Nanti bisa sewaktu-waktu drop malah. Penyakit yang ketiga adalah penyakit jantung koroner. Ini juga penyakit yang terbanyak dan bisa menimbulkan kematian dengan segera. Karena dari lingkungannya yang mengharuskan seseorang itu menyesuaikan diri. Nah, ada perubahan lingkungan. Kalau di lingkungan itu mesti ada banyak perubahan ya. Walaupun saya tidak pindah rumah, seharusnya tidak ada perubahan. Saya tidak pindah tempat kerja. Ternyata yang di dalam rumah itu ada yang berubah. Anaknya tiba-tiba nakal, suaminya bali-bali, bantu ya. Itu berubah ya, jadi stres ya. Ya itu ada perubahan. Apa saja gejala stres? Jadi kesehatan jiwa itu sekarang juga jadi populer ya, karena ternyata angka stres dan depresi masyarakat Indonesia itu naik. Tidak hanya pada lansia, tapi ternyata pada remaja juga banyak ya. Itu akhirnya banyak remaja yang bunuh diri, ya. Diputus pacarnya remaja bunuh diri ya. Ya Allah, mentalnya itu ya, selemah itu. Ada kakek-kakek yang bunuh diri juga ada. Nah ini ya, jadi kesehatan mental sekarang sudah semakin turun. Gejala stres apa saja? Nah ini tanpa disadari kadang-kadang orang itu memang stres nih, tanpa diucapkan sebenarnya stres, tapi tergantung ketahanan mental. Jadi setiap orang itu punya ketahanan tubuh dan ketahanan mental masing-masing, ibu-ibu, bapak.
Jadi tergantung kalau ketahanan mentalnya bagus, dia kena cobaan terus ya bertahan tegar kuat. Tapi kalau yang lemah kan ini juga harus dibiasakan dan harus dipelajari dan diberikan juga nih anak-anak remaja itu terutamanya. Jadi kalau ketahanan mentalnya lemah, nah itu nanti akan cepat stres, akhirnya jatuh ke depresi, akhirnya bisa berpotensi resiko bunuh diri. Jadi gangguan psikis seperti mudah cemas, mudah emosi, akhirnya jadi depresi. Nah itu gejala-gejala stres. Nah, jadi jangan semuanya harus dicemaskan gitu, bapak-bapak. Ini ibu terutama biasanya ya. Oh anakku ngopo ya, oh bojoku ngopo ya. Gak usah dipikir bu, biar aja. Nah itu biasanya ibu-ibu memang secara kodrat manusiawi ya memang lebih banyak mikir ya, memikirkan orang lain. Mudah emosi ya, ini yang mudah emosi mulai ditekan, disabar-sabarkan. Ada mungkin stres karena harus mengumpulkan uang banyak itu bisa ini saya mulai kain itu duitnya sampai ini saya bisa bayangkan nanti harus ini pamitan aduh ini konsumsi piro stres ya bayar jam petang itu tradisi kita yang kayaknya memang sedikit membebani ya itu tradisi baik sih sebenarnya tapi saya kira juga sedikit membebani. Jadi itu beberapa faktor nanti belum ninggal ke orang tua saya padahal sebetulnya nanti siapa ya yang jaga ya meninggal ke anak itu. Nah itu monggo nanti harus dipecahkan bersama keluarga. Stres bisa dipicu beberapa faktor lingkungan dan sebagainya. Nah karena jamaah haji itu banyak yang lansia, jadi kemungkinan demensia itu banyak. Okay? Nah ini juga kemarin itu yang itu kasus di pesawat kesana kemari itu sudah mulai hilang mulai penurunan ingatan ya. Dia sedang di mana lupa. Dia lupa kalau sedang di pesawat ya. Jadi kondisi penurunan daya ingat dan cara berpikirnya sudah mulai turun. Jadi semakin tambah usia memang mungkin daya ingat kita semakin turun ya. Nah ini untuk demensia ini sampai lupa saya ada di mana ya. Nanti takutnya ada yang hilang ya kemarin tuh ya. Nah itu juga ini saya ada di mana sama siapa. Tiba-tiba bisa bisa hilang. Itu dibiasakan kalau semakin tambah usia semakin banyak mengingat, semakin banyak. Kalau dulu ada permainan TTS ya ibu-ibu bapak-bapak ya itu bagus sebenarnya itu bisa mengurangi demensia untuk mengurangi kepikunan itu belajar mengingat dan sebagainya itu nanti berdampak tidak cepat pikun kemudian berdampak pada gaya hidup kemampuan bersosial ya kemudian bisa depresi ya ini depresi ini stres yang sudah mendalam sudah kronis ya itu sering sedih atau sering melamun terus ya kemudian mengisolasi diri kemudian tidak peduli ya ini nanti diawasi temannya yang kayak gitu ya bapak ibu ya nanti tiba-tiba dia sedih sendiri di pojokan ya membuat cemas dan ragu ini saya bisa memahami apalagi yang cadangan ya yang cadangan itu sudah berharap ternyata tidak berangkat nah itu nanti bisa menimbulkan stres. Kemudian kesehatan, nah ini yang sudah mempunyai penyakit komorbid itu khawatir kalau penyakitnya kambuh di Arab Saudi ya. Yang penting bawa obatnya yang cukup sih bapak ibu untuk yang komorbid kemudian tetap menjaga kesehatan di sana banyak pos kesehatan kloter jangan segan-segan nanti pergi ke pos kesehatan. Kemudian hindari paparan langsung tadi ya, topi, payung, sunscreen, hindari kelelahan, banyak konsumsi sayur dan buah yang mengandung air. Ya. Perhatikan kecukupan cairan melihat warna urin, warna kencingnya. Nah ini sebenarnya yang sering diremehkan adalah tidak pernah melihat warna urin kita waktu kita kencing. Ada yang pernah perhatikan bu? Terus kencing ya kencing aja kadang-kadang kita perlu perhatikan ya warnanya dari bawah itu ya agak coklat keruh nah itu kalau coklat keruh terus itu bahaya karena tanda-tanda kerusakan pada hati dan ginjal ya. Kemudian agak coklat muda itu mungkin kurang minum mungkin ada faktor makanan oranye itu sudah mulai agak normal kalau oranye ya kemudian kuning agak tua kuning muda jernih nah ini perlu kita perhatikan ya
kecukupan cairan dengan melihat warna kencing. Masalah pernapasan, jadi udaranya kan panas, mesti otomatis berdebu, kering. Nah itu juga cepat gangguan pernapasan. Jadi kalau tahun-tahun kemarin banyak jamaah haji pulang itu banyak yang batuk. Akhirnya berobat karena batuk banyak. Kemudian aktivitas di luar ruangan seperti wukuf, mabit, musdalifah yang dilakukan di lapangan terbuka, hati-hati kalau bisa pakai masker ya pakai masker, jangan lupa sunscreen, minum dulu. Kemudian cuaca yang ekstrim disertai aktivitas fisik bisa juga menyebabkan yang punya penyakit paru-paru tadi kambuh lagi, itu bisa juga. Pencegahannya minum air putih tadi, ya. Kemudian pakai masker setiap keluar ruangan, kalau ada yang batuk pilek juga jaga jarak. Kemudian jauhi asap rokok, debu, bulu binatang, berkeringat. Untuk yang di dalam pesawat, dan apabila ada gejala batuk, pilek sampai sesak nafas, jangan segan-segan untuk menghubungi petugas. Kemudian jaga jarak, duduk sesuai nomor kursi, wajib menggunakan masker. Ini waktu pandemi, kalau sekarang mungkin kalau nggak batuk pilek buat rokok, ya. Ya, yang penting adalah ikuti arahan awak kabin pesawat. Nah ini nanti bisa saya share ya, yang poster-poster ini ya, monggo nanti untuk dibaca-baca. Untuk di hotel juga hampir sama ya. Mungkin kalau di pesawat yang agak kendala menggunakan toilet pesawat sudah bisa Bapak Ibu. Tahu, sempit banget. Ini di rumah makan mungkin jamaah haji, lokasi ziarah hampir sama rata-rata ya pakai masker kalau di luar, kemudian cuci tangan, banyak cuci tangan pakai sabun. Obat batuk nanti obat batuk yang biasa aja kok, misalnya kayak ambroxol atau apa gigi, karena ada obat batuk yang ada campurannya apa itu antihistamin yang kayak campuran efedrin atau campuran CTM, itu jangan ya, itu nanti ngantuk ya, nanti yang memang murni obat batuk aja atau OBH ya. Nah tapi kalau bawa obat ini harus dilaporkan ke petugas puskesmas ya, karena nanti kan di entry itu obat-obat yang dibawa, baik yang komorbid memang harus rutin bawa obatnya selama 4-5 hari ataupun yang sehat. Yang sehat boleh membawa obat, tapi ya yang diperbolehkan aja gitu, kayak antibiotik nggak boleh gitu, yang obat batuk, vitamin kayak gitu. Tapi juga harus lapor ke petugas puskesmas karena nanti di entry ke Siskohat. Siskohat itu adalah entryan data untuk laporan jamaah haji semuanya, dari kesehatan, dari vaksin, dari obat-obatan, alat bantu dan sebagainya. Ini nanti dilaporkan sampai ke Saudi Arabia. Jadi semua yang nanti ibu bawa obat-obatan termasuk vitamin, kecuali herbal itu kalau kemarin dari dinas nggak apa-apa, nggak di entry. Herbal itu kayak antangin ya mungkin ya, iya membantu sauda ya, herbal itu nggak apa-apa. Tapi herbal yang memang kandungannya benar-benar herbal ya. Sekarang kan ada yang di campur-campur ya. Kemudian minyak kayu putih ya, itu yang nggak apa-apa, nggak di entry. Nah nanti obat-obatan dan vitamin yang dientrikan ke datanya Bapak Ibu ini harus dibawa saat di embarkasi, karena nanti dicek. Jadi kalau Ibu lapornya ke petugas kesehatan, saya bawa OBH, saya bawa vitamin D, itu harus ada. Kalau nggak ada nanti dinas kesehatan harus nyarikan loh Bu. Atau kemarin banyak yang sudah nggak ada membawa yang lain. Nah itu nanti nggak mau tahu embarkasi ini tulisannya tulisannya vitamin D kok jadi vitamin B ini. Nah itu nanti dinas kesehatan harus nyari vitamin D juga sesuai. Nah itu maka kemarin kami ditegur harus yang dibawa sesuai yang di entry ya, yang dibawa di situ. Monggo obat batuk nggak apa-apa, yang murni obat batuk yang jangan kecampuran lain-lainnya. Untuk vitamin D banyak sekarang, vitamin D Bapak, vitamin D itu paling murah 1000 mcg ya, mcg itu sudah cukup. Vitamin D itu ya bagus, selain untuk tulang, otot, juga untuk menahan infeksi. Bisa nanti merek apa aja nggak apa-apa, yang penting lapor ke petugas puskesmas.
Tadi ibu itu sama Oralit ya. Oralit kan ada sasetan Bu. Nah itu bisa dibeli di apotek. Oralit dilaporkan aja karena ada mineral sama vitaminnya di situ. Nanti bisa sehari itu minum yang dicampur Oralit 1 botol aja nggak apa-apa. Oralit memang Oralit kalau sesuai standar dicampur dengan 200 ml air. Jadi kalau botolnya 600 ya 3 saset ya harusnya ya. 2 atau 3 saset. Nanti 1 botol itu aja yang dicampur Oralit, yang lainnya nggak usah, nggak apa-apa. Nanti tetap dilaporkan ke petugas puskesmas. Itu dari ibu sampai gitu ya. Ada pembatasan nggak kalau kayak multivitamin diminum itu 1 hari 1 kapsul atau sesuai kebutuhan saat sakit saja? Oh, kalau vitamin biasanya 1 kali aja. 1 kali, kecuali kalau sakit berat di rumah sakit nanti dilihat kurang mineral apa-apa ya itu baru. Kalau untuk yang normal-normal kita untuk perjalanan 1 kali aja. Yang kedua, Bapak apa itu dia? Ini kamu nggak nyatet ya, ini sudah mulai pikun. Oh iya, vaksin ya, vaksin influenza. Vaksin influenza bisa menghubungi rumah sakit Pak. Nanti coba Bagas Waras atau RSI Klaten kayaknya yang kemarin ada, langsung menghubungi rumah sakit, biasanya punya rumah sakit, dan jaraknya harus 1 bulan dari vaksin lainnya. Berarti kalau Bapak itu vaksin meningitis kemarin tanggal berapa, 1 bulan kemudian baru boleh vaksin influenza ya, biasanya berbayar gitu, bayar di sana 250. harganya saya tidak tahu 250. nanti bisa konsultasi, nanti bisa telepon rumah sakit, nanti ada vaksin buatan, nanti minta vaksin 1 bulan setelah tanggal Bapak Ibu vaksin meningitis kemarin. Raiso, nyanda. Ini Pak, untuk yang Bapak apa tadi ya? Oh ya, untuk PPT ini nanti saya kasihkan semua Bapak lengkap Bapak. PowerPoint-nya 1 file sendiri. Nah nanti untuk yang ini untuk protokol ini ya nanti bisa dibaca juga. Nggak apa-apa. Kalau putih berarti minum air putihnya banyak. Kadang-kadang memang dipengaruhi oleh makanan juga, jadi makanan sama minuman. Kalau misalnya banyak makan buah naga kan jadi agak merah. Nah, juga obat-obatan ya. Nah, bisa juga. Nanti kalau banyak minum jeruk, jadi kuning, agak kuning dan sebagainya. Kalau masih kuning agak tua sampai kuning muda putih masih normal. Berarti minum air putihnya banyak untuk kencing. Nah nanti kalau sudah agak kecoklatan atau kalau sudah coklat agak muda itu juga harus waspada ya. Kalau kuningnya agak tua banget juga waspada, berarti kurang minum air putih juga. Tapi kalau sudah mulai ke arah coklat juga waspada, karena nanti kemungkinan ada kerusakan organ bawaan. Itu Bapak, sama vitamin D ya Pak. Vitamin D bisa beli apa aja Pak, merek apa aja banyak apa. Itu yang dianjurkan 1000 mcg tadi sudah cukup 1 kali sehari. Biar enggak dehidrasi, minum terminim Bu. Oh iya. Kalau iya. banyak-banyak enggak habis. Iya. Apa cukup 2 botol? Kan tadi 5 sampai 6. Iya, kalau petunjuknya 5 sampai 6 ya Pak. Ya, ini kendalanya kalau lansia memang ya. Karena kita kalau semakin tambah umur itu apa otot-otot kandung gizinya memang sudah semakin kendor ya. Memang itu tidak dipungkiri. Ya kalau yang dianjurkan 5 sampai 6 botol tapi menyesuaikan keadaan